Ada aksi korporasi dari INET. Kelihatannya sih simple, tapi ada yang perlu kita bedah lebih dalam. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih. Analisis ini tujuannya buat edukasi ya, bukan ajakan jual beli. Coba bayangin, satu perusahaan bikin dua gebrakan besar sekaligus. Ini langkah jitu atau justru sebuah red flag? Nah, inilah yang lagi dilakuin sama INET atau PT Sinergi Inti Andalan Prima. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi, tanggal 11 April lalu, Indonet ngumumin 3 hal penting ini ke bursa. Intinya, perubahan kontrak ini bikin mereka bisa merambah ke pasar internet nirkabel, jadi gak cuma fiber optik. Alasan mereka, katanya sih perilaku konsumen sekarang udah geser banget ke wifi rumahan. Kalau di Jawa, pasarnya udah padat banget. Tapi, lihat deh, di luar Jawa, peluangnya masih gede banget. Dan target pasar utama mereka buat jualan perangkat keras, ada lebih dari 300 ISP lokal di seluruh Indonesia. Manajemennya optimis banget, proyeksi labanya naik terus. Tapi, apa ini beneran realistis? Ceritanya kedengeran bagus kan? Nah, disinilah kita sebagai investor perlu mulai kritis. Pertama, soal laba. Proyeksinya gede, padahal margin bisnis jualan hardware itu tipis banget loh. Kedua, dan ini krusial, ada resiko transaksi afiliasi. Ini harus kita perhatikan banget. Jadi pertanyaannya, IANET ini kan beli bandwidth dari grupnya sendiri, harganya wajar nggak ya? Ketiga, kompetisinya. Pasar ini udah ramai pemain besar. Keunggulan INET apa coba selain bundling? Terakhir, soal timing. Kenapa baru minta persetujuan di Mei, padahal aksinya udah jalan dari Maret? Oke, dari semua pertanyaan tadi, kita bisa bayangin ada 3 skenario buat masa depan perusahaan ini. Ada skenario positif, negatif, dan yang mungkin paling realistis, skenario netral. Masing-masing punya konsekuensi beda. Nah, kalau Anda beneran mau ngertiin perusahaan ini, jangan berhenti di sini, ada PR yang perlu dikerjain. Ini dia 4 langkah minimalnya. Baca laporan keuangan, studi kelayakan, cek valuasi, dan lihat rekam jejak manajemen. Jadi, kesimpulannya gini, ceritanya sih masuk akal, tapi angka-angkanya ini perlu kita cek lagi kebenarannya. Ingat, pasar itu nggak peduli niat baik. Yang dinilai itu eksekusinya. Tugas kita, selalu pertanyakan semuanya.